Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Juga kita berharap agar sharing konten bermanfaat ini bisa mendapatkan pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudara, jumpa kembali di hari Jumat pagi, dan seperti biasa kita akan mengikuti pengajian Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren Budi Mulia, Jalan Kaliurang, KM 8, Yogyakarta. Selamat mengikuti dan tonton sampai tuntas sehingga tidak gagal paham. Terima kasih. Bahwasanya apa yang diceritakan, yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah yang kadang-kadang keluar dari kebiasaan, yaitu memang tugas kita sifatnya yakin, Bu. Karena memang sahih riwayatnya. Luar biasa itu kan karena kita memakai nalar kita yang terbatas itu. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak mungkin, ya. Mungkin berapa kali kita menceritakan kisah yang pernah kita sampaikan juga, kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api itu, ya, kemudian tidak terbakar sama sekali. Ya, Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa membelah lautan, itu kan khariqul ada, namanya mukjizat, itu kan di luar kebiasaan. Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan, hidup di situ bisa sebuah. Dan itu kita meyakini. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud, ya. Nah, itu kemudian bisa punya kuasa terhadap jin dan selainnya, itu ya realita. Itu realita. Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk membuat kapal, kemudian bisa berlayar, ya. Ditaruh di gunung, kemudian ketika itu kita percaya semua itu, ya. Ismail diganti dengan domba, ya, semua itu realita. Ya. Jadi apapun kisah-kisah yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, itu tugas kita memang percaya. Dan Allah menceritakan itu bukan untuk menunjukkan kepada kita sekedar untuk kita untuk menikmati hiburan atau apa, ya, atau menunjukkan keganjilannya. Intinya bukan itu sebenarnya. Agar kita percaya saja bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa untuk melakukan apapun yang diinginkan. Yang kita bayangkan ketika Nabi Ibrahim, ya, seharusnya kan kebakar waktu itu. Ya, karena memang api kan sifatnya membakar. Cuman ketika Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu surat apa itu, Pak? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim itu. Nah, itu Allah mengatakan jadilah api engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu kan ada kata-kata salaman itu, ya, pernah kita sampaikan juga. Kalau nggak ada kata salaman itu, ya, Nabi Ibrahim tetap meninggal karena dingin itu, ya, meninggal. Makanya ada kata-kata salaman di situ, kata para penafsir itu, para mufassirun, itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman, itu penegasan bahwasanya untuk diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, idealnya kan meninggal itu dalam api. Bahkan dalam riwayat itu ketika beliau dilemparkan itu, beliau dalam kondisi pakaian yang ini, Bu, ya. Memang enggak pakaiannya ketika itu. Dalam riwayat itu yang pertama kali dipakaikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim nanti di akhirat kelak. Ya, karena beliau ketika dilemparkan itu dalam kondisi mungkin pakaian terbatas gitu. Beberapa riwayat menjelaskan seperti itu. Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa, ya, kita ketahui lah dengan tongkatnya itu, Pak, ya. Kan dalam riwayat juga dikatakan itu ketika datang Musa dan Harun kepada Fir'aun itu
itu untuk mendakwahkan keislaman, Fir'aun sudah mempersiapkan 70.000 penyihir ketika itu. Lawan 2 orang, itu kan sempat takut Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan la takhaf itu tuh. Jangan takut apa yang di tangan kanan itu kan. Tongkat itu. Kan 70.000 yang dihadapi ketika itu. 70.000 penyihir ketika itu. Kemudian masing-masing mengeluarkan buhul-buhul talinya itu. Ya, untuk menjadi ular. Kita bisa bayangkan kan sihir itu kan ada 3 bentuknya Bu ya. Yang paling terkenal itu 2 itu. Pertama sihir takhyil namanya. Sihir takhyil itu sihir yang membuat kita melihat sesuatu berkhayal, Pak. Misalnya saya melihat apa gitu ya. Misalnya saya melihat ini saya kayak orang atau apa. Itu takhyil. Nah, sihir yang dihadapi Nabi Musa itu sihir takhyil itu. Takhyil itu seolah-olah kita menghayalkan sesuatu, Pak. Itu namanya sihir takhyil memang. Jadi kayak saya melihat pohon itu kayak misalnya kayak bangunan atau apa, atau seseorang gitu. Atau misalnya saya lihat bapak tapi kayak siapa gitu Pak, gitu. Menakutkan atau apa, itu namanya takhyil. Nah itu kan sering itu Bu, takhyil itu, sihir takhyil itu. Nah sihirnya Nabi Musa yang 70.000 orang itu, yang sihirnya orang-orang menghadapi Nabi Musa, yang sihirnya Fir'aun itu kan itu 70.000 orang mengeluarkan tali Bu, talinya kayak ular semua itu. Nah takhyil, dikhayalkan itu soalnya. Cuman kan Nabi menakutkan itu 70.000 orang itu. Ya, cuman kan gitu. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa tongkatnya itu. Nah, keluar ular beneran kan gitu. Ya, pernah kita sampaikan juga ya bahwasanya yang tahu tukang sihir itu ya sihir kan gitu, tukang sihir juga. Tukang sihir itu karena mereka tukang sihir, mereka tahu itu sihir beneran atau enggak gitu. Ketika melihat tongkatnya Nabi Musa itu ular beneran, ya mereka, wah ini bukan sihir ini, gitu. Ini bukan sihir, karena mereka yang keluarkan sihir, khayalan mereka, ya, khayalan. Maka ketika itu kan 70.000 orang itu kan beriman ketika itu, sujud.